Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan minggu ini. Nah, sebelum melaksanakan layanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, selesai. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, tetap stay safe, stay healthy, dan stay at home. Kita kali ini melakukan pertemuan secara virtual ya anak-anak, tapi kalian tetap semangat kan mendengarkan Ibu menyampaikan materi. Nah, apa kalian sudah bosan dengan keadaan di rumah aja? Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang kegiatan atau bagaimana sih produktif di tengah pandemi seperti ini. Apa yang bisa kalian lakukan di rumah untuk mengatasi kebosanan kalian? Nah, kita akan bahas di layanan kali ini. Nah, sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu siapa yang tidak mengikuti pada pertemuan kali ini. Nah, sepertinya ada 2 teman kita yang tidak bisa mengikuti pertemuan kali ini ya. Tapi tetap semangat. Meskipun kalian belum bisa mengikuti pertemuan kali ini, Ibu harap kalian bisa mengikuti di pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu akan sedikit preview ke belakang nih, materi yang Ibu berikan minggu lalu. Kalian masih ingat nggak materi yang Ibu berikan minggu lalu? Nah, materi yang Ibu berikan minggu lalu yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi. Nah, sekarang ini Ibu akan membahas tentang apa sih yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini. Nah, sebelum melaksanakan layanan, biar kalian sedikit semangat nih, sedikit konsentrasi. Nah, kalian bisa ikuti senam jari yang ada di tayangan berikut ini. Nih, kalian bisa ikutin senamnya sebelum kita lanjut ke materinya. Nah, ini dia videonya. Sakit rasanya putus cinta, sesatnya di
anak-anak, kalian sudah merasa konsentrasi dan untuk siap menerima layanan? Kalau udah siap, nah ini dia materi yang akan kita bahas. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenali potensi diri. Nah, apa sih hubungannya mengenali potensi diri sama di tengah pandemi seperti ini? Nah, yang pertama, pasti kalian tidak asing nih dengan kata-kata potensi. Nah, selain kata-kata potensi itu ada apa sih? Nah, selain ada kata-kata potensi, yaitu ada bakat dan minat. Pasti kalian tidak asing mendengar kata bakat dan minat. Nah, kita akan bedah satu-satu apa sih itu potensi, apa itu minat dan bakat. Yang pertama, potensi. Apa sih itu potensi? Potensi itu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Misalnya, kalian itu punya suara yang bagus. Nah, itu potensi yang kalian miliki dan tentunya bisa kalian kembangkan, bisa mengikuti lomba atau kalian mengasah skill kalian dengan les atau dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan potensi, berarti kemampuan yang kita miliki dan tentunya bisa kita kembangkan. Nah, lalu apa yang disebut dengan minat? Nah, kalau minat ini kalian sudah sering dengar, tapi kalian apakah sudah paham tentang minat itu? Nah, kalau minat itu adalah seberapa besar sih seseorang itu merasa suka atau tertarik, atau bahkan tidak suka atau tidak menghiraukan hal tersebut. Nah, tidak menghiraukan, mengabaikan ya. Nah, berarti di sini seberapa besar orang itu suka. Misal kalian itu punya suara bagus, tapi kalian tidak suka dengan dunia tarik suara atau suka bernyanyi. Nah, itu menjadi kalian artinya tidak minat seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bakat. Nah, bakat ini itu adalah sifat dasar yang dimiliki seseorang dari lahir. Nah, misalnya nih anak-anak suka bernyanyi dan ternyata suka bernyanyi itu memang sudah dari lahir, dari bawaan dari lahir. Mungkin orang tuanya memiliki garis keturunan pintar bernyanyi, mempunyai bakat bernyanyi. Nah, itu bisa menurun ke anaknya. Nah, bakat itu memang sudah dimiliki sejak kita lahir. Nah, bagaimana kita itu bisa mengasahnya? Nah, jadi ketiga hal tersebut itu memiliki keterkaitan meskipun memiliki definisi yang berbeda. Seperti ini. Jadi, ilustrasinya yaitu ketika kamu memiliki bakat itu dari lahir. Nah, misal contohnya adalah bakat itu adalah bernyanyi, seperti tadi ibu contohkan, bakat bernyanyi. Nah, bakat bernyanyi itu ditemukan dan kalian sadar kalian memiliki minat di dunia tarik suara atau suka bernyanyi. Nah, itu artinya kalian minat terhadap bernyanyi. Nah, setelah itu ternyata bernyanyi itu, suara bagus itu adalah sebuah potensi bekal kalian supaya kalian bisa mengembangkan hal tersebut. Nah, itu yang bisa ibu jelaskan. Ketiga hal tersebut meskipun memiliki definisi yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Ketika kalian memiliki bakat itu memang sudah dari lahir dan kalian memiliki minat di bidang tersebut, bakat tersebut. Nah, itu adalah sebuah potensi yang bisa kalian kembangkan. Nah, apa sih materi selanjutnya? Nah, selanjutnya itu kita harus kenal nih, apa saja sih potensi yang ada di dalam diri kalian. Apakah kalian sudah mengenali potensi diri kalian atau belum? Nah, ini kita bisa pelajari, kita gali lagi apa saja sih jenis-jenis potensi diri yang bisa kita gali atau kalian sudah temukan atau kalian belum tahu. Nah, ada di sini nih. Kalian itu masuk ke dalam kriteria yang mana ya? Nah, ini ibu akan jelaskan ada 9 jenis potensi diri. Yang pertama, itu kemampuan tentang sosiologis. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki potensi diri, kemampuan diri dalam sosiologis itu cenderung anak yang memiliki sikap berpikir kritis. Mereka memiliki simpati dan empati. Nah, dari berpikir kritis itu mereka memiliki simpati dan empati. Nah,
hal tersebut nih yang membuat orang-orang dari sosiologis ini memiliki kepekaan yang lebih gitu dari anak-anak yang lain. Biasanya seperti itu. Nah, yang kedua nih, setelah tadi sosiologis, yang kedua itu ada naturalis. Kalau naturalis ini anak-anak cenderung peka terhadap lingkungan. Nah, biasanya memang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan. Nah, lalu yang ketiga nih, ada musikal. Banyak sekali anak-anak yang berbakat dalam hal musik. Mereka bisa multi talent. Multi talent dalam artian di sini bisa memainkan beberapa alat musik. Misalnya dia bisa bermain gitar. Tidak cuma bermain gitar, tapi dia juga bisa bermain piano, keyboard. Lalu bisa bermain drum, bass. Nah, dia memiliki kemampuan yang memiliki kemampuan yang banyak di bidang musik, dan dia pastinya memiliki kepekaan terhadap nada. Biasanya meskipun anak-anak musik ini ada yang suaranya mungkin kurang bagus atau ya bisa lah bernyanyi, biasanya memang mereka ini peka terhadap nada. Misal dia sudah memainkan chord C. Nah, di chord C ini, oh ternyata suaranya segini. Nah, biasanya seperti itu. Meskipun suaranya tidak sebagus Raisa atau Isyana, tapi mereka tahu nadanya, oh ternyata ini main di C. Dia nyanyi di kunci chord G atau C. Nah, mereka itu sudah peka gitu. Dan memang anak-anak ini cerdas di bidang musik seperti itu, peka terhadap perasaan, alunan, ritme lagu dan sebagainya. Nah, yang keempat itu ada spasial. Spasial itu apa sih? Nah, spasial itu adalah kemampuan untuk memetakan. Dalam hal pemetaan, biasanya di sini adalah kalian tahu ojek online. Nah, mereka itu meskipun dilengkapi dengan teknologi ya, dengan Maps, Google Maps. Nah, kebanyakan orang-orang ini pasti memiliki kemampuan untuk pemetaan. Jadi supir atau ojek online mereka itu biasanya tidak kesasar gitu. Misal melewati gang-gang yang sempit atau melewati jalan-jalan yang mungkin sulit dilalui gitu. Kita mungkin sulit mengingatnya, tapi mereka bisa menemukan jalan keluarnya. Spasi jarak. Mereka mengerti, oh ternyata jalan ke sini, tembusnya ke sini. Nah, tanpa mereka kesasar. Meskipun sekarang ini banyak sekali bantuan seperti tadi contohnya Google Maps, tapi mereka memiliki kemampuan khusus yaitu dalam pemetaan, yaitu yang disebut kemampuan spasial. Nah, sampai sini anak-anak mudeng nggak dengan yang ibu jelaskan? Nah, itu tadi kita udah sampai ke materi yang spasial. Selanjutnya yaitu ada di visual, gambar, lukisan. Nah, ini itu anak yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan, mengilustrasikan sebuah karya gambar dalam bentuk lukisan. Nah, ibu akan ajak kalian sedikit berhayal ya, berimajinasi. Kalian bayangkan ada sebuah kanvas besar, berbentuk persegi panjang. Nah, ini ibu ajak kalian untuk berimajinasi ya. Nah, setelah itu ada backgroundnya. Di lukisan itu memiliki background luas berwarna merah. Background itu full of red colors ya, warna merah. Nah, warna merah itu ada satu benda itu namanya balon. Nah, benda itu warnanya balon itu cuma satu, besar, warnanya biru. Tadi backgroundnya warna merah, sekarang balonnya warna biru. Nah, setelah warna biru, balon itu cuma ada satu balonnya di situ, besar balonnya dan ada benangnya, melayang-layang. Nah, menurut kalian lukisan ini mengartikan sebuah apa? Mungkin bisa ada ditulis kolom komentar. Komen ini itu lukisan menggambarkan apa sih?
apa makna dari balon tersebut. Kalian bisa mengekspresikan, mengilustrasikan balon ini mengartikan sebuah arti apa. Nah, Ibu tadi sudah mengilustrasikan ya. Kalian imajinasikan tadi background besar, yang ada di kanvas itu warna merah, balon itu berwarna biru, hanya cuma satu dengan talinya melayang di udara. Meskipun backgroundnya merah, bukan biru. Nah, arti dari ilustrasi lukisan yang tadi Ibu gambarkan itu menggambarkan sebuah freedom, kebebasan. Kenapa sih Bu kok kebebasan? Nah, di sini ada balon satu balon besar sendirian melayang di udara. Itu artinya menandakan kebebasan, freedom. Kebebasan yang tidak terbatas seperti itu. Nah, gimana kalian mengartikan sebuah balon itu seperti apa? Nah, kalau Ibu tadi mengartikan sebuah balon itu sebagai lambang kebebasan. Nah, itu tadi anak-anak yang memiliki kemampuan dalam bidang visual. Selanjutnya yaitu ada logika. Nah, logika ini biasanya berhubungan dengan matematika. Biasanya anak-anak ini suka berkutat dengan sebuah angka, sebuah rumus, bagaimana memecahkan sebuah rumus. Biasanya x kuadrat y kuadrat sama dengan apa? Nah, itu bisa menjadi sebuah jawaban. Meskipun itu hanya sebuah huruf x kuadrat plus y kuadrat sama dengan apa. Tapi Ibu nggak tahu x kuadrat plus y kuadrat itu persamaan apa. Mungkin kalian ada yang tahu persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan apa? Nah, itu tadi logika matematika. Anak-anak yang suka berkutat dengan angka, rumus, berhitung, ya, mulai itu dari penjumlahan, pembagian, pengurangan, ya itulah pembagian dan sebagainya. Nah, anak-anak itu biasanya mampu menghasilkan solusi dari sebuah angka. Ada pemecahannya sendiri seperti itu. Nah, itu yang makan dengan logical matematika. Nah, matematik. Selanjutnya ada kemampuan di bidang linguistik. Linguistik itu apa sih? Nah, linguistik itu kemampuan seorang dalam bidang bahasa. Biasanya orang yang mahir di bidang bahasa itu mereka memiliki banyak diksi, kemampuan berbahasa, lalu banyak sekali dia mahir public speaking, public relationnya bagus gitu, dia berbicara di depan itu nggak gugup. Biasanya ini orang-orang lebih suka bicara di publik, di depan gitu ya, di depan umum, seperti speaker, pembicara. Nah, itu tuh masuk ke dalam linguistik. Mereka memang memiliki kemampuan lebih di bidang bahasa. Nah, selanjutnya itu ada kinestetik. Nah, kinestetik pasti kalian gak asing dong untuk mendengar kata-kata kinestetik. Nah, kinestetik itu kemampuan yang dimiliki anak di bidang seperti olahraga. Kayak dia badannya itu mungkin lebih lentur, lebih elastis gitu, lebih bisa mudah menyesuaikan gitu kan. Nah, biasanya anak-anak di bidang ini itu cenderung untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fisik gitu, kinestetik. Nah, lalu yang ke-8 itu ada kemampuan interpersonal. Nah, apa sih kemampuan interpersonal itu, Bu? Nah, kemampuan interpersonal ini adalah bagaimana seorang anak atau kemampuan seseorang itu menjalin hubungan sosial, social relationship. Nah, apa aja sih di menjalin komunikasi hubungan sosial ini? Biasanya mereka itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, lalu melobi, mewawancara seperti wartawan, jurnalis, lalu melobi itu seperti bagian marketing, misalnya kayak menawarkan sebuah produk nih yang tadinya nggak laku bisa jadi laku. Kenapa sih kok produk ini bisa laku? Oh, ternyata mereka pinter dalam melakukan pemasaran nih, marketingnya. Siapa sih marketingnya? Oh, ternyata anak ini bisa melobi orang-orang untuk membeli produknya. Nah, hal-hal ini tuh memang
juga berkaitan dengan komunikasi. Bagaimana sih seseorang itu berkomunikasi supaya itu tadi di bidang marketing. Bidang marketing pasti supaya membeli produknya, supaya produknya itu terjual laku, supaya mendapatkan keuntungan perusahaannya. Nah, ini itu orang-orang yang biasa kerja di lapangan nih, biasanya pintar melobi ke sana kemari. Ayo Bu, jualannya di ini jualan kita, produknya ini memiliki keunggulan seperti ini. Lalu keuntungan yang ibu dapatkan dan sebagainya. Kata-kata yang digunakan itu sangat bisa mempengaruhi seseorang untuk membeli produknya. Nah, itu dia tadi kemampuan seseorang di bidang interpersonal. Nah, yang terakhir banget, kalian harus mengerti. Yang terakhir itu ada intrapersonal. Nah, intrapersonal ini bagaimana sih kemampuan seseorang itu untuk mengatur dirinya sendiri, memanage dirinya sendiri, mengatur waktu untuk dirinya sendiri, bagaimana bisa memanajemen waktu dengan baik, kegiatan apa yang harus dia ikuti, harus dia laksanakan tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Nah, biasanya ini mereka memiliki kepiawaian untuk mengambil sebuah keputusan ketika seseorang ini dihadapkan dengan suatu permasalahan, ketika dia harus, misalnya contohnya gini, ketika dia ditawari les oleh mamahnya, les matematika dan les bahasa Inggris. Nah, dia bingung nih, dia ditawarin harus memilih salah satunya, les bahasa Inggris atau les matematika. Nah, sedangkan dia tidak begitu suka matematika, tapi dia bisa mengikuti pelajaran matematika. Nah, sedangkan dia memiliki bakat di bidang linguistik, bahasa, dan akhirnya biasanya dia lebih cenderung memprioritaskan apa yang ada di dalam dirinya dan membuat dia pintar mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhannya, dan akhirnya mungkin dia memilih untuk oke, aku les bahasa Inggris aja untuk meningkatkan skill aku. Nah, hal-hal ini nih sering yang terjadi. Aku nggak bisa matematika, tapi mamaku selalu meleskan aku di bidang matematika biar aku pintar matematika. Apa ya, di pendidikan di Indonesia itu kadang suka memaksakan apa yang kita nggak suka gitu. Nah, akhirnya ya itu tadi, aku nggak suka matematika dipaksa les matematika. Ya kita terkadang menjalaninya itu tidak sesuai apa kata hati kita, iya nggak? Nah, apa kalian juga merasakannya? Merasakan, wah aku nih kayaknya lebih suka bahasa deh. Oke, kalau kamu lebih suka di bidang yang kamu sukai, nah itulah bidang yang bisa kamu kembangkan. Itu artinya kamu memiliki minat, dan minat itu berpengaruh terhadap potensi yang kamu miliki. Ketika kamu tadi sudah punya potensi, sudah punya minat, nah itu tandanya untuk kalian kembangkan. Nah, itu tadi ke-9 kemampuan jenis potensi diri. Yang pertama itu ada sosiologis, ada naturalis, musikal, spasial, visual, logika, linguistik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal. Nah, kalian termasuk ke dalam yang mana? Kemampuan yang mana? Atau kalian belum memiliki 9-9-nya, belum mengerti kemampuan aku itu ada di mana? Nah, selanjutnya yaitu ketika kamu belum masuk ke dalam 9-9-nya, sebenarnya aku tuh suka yang mana sih? Lebih cenderung kemana sih? Nah, setelah kita mengerti jenis potensi diri, selanjutnya kita mengenali potensi diri. Bagaimana sih kita mengenali potensi diri? Nah, ini nih bagaimana. Nah, ibu akan beri 5 bagaimana cara kamu bisa mengenali potensi diri kamu. Yang pertama, nah bidang apa sih yang kamu senangi? Itu yang pertama, bidang apa yang kamu senangi. Lalu 2, bertanya kepada orang terdekat. Yang ketiga yaitu mencoba hal-hal baru. Lalu yang keempat, banyak baca, melihat, dan banyak wawasan tentunya. Yang kelima adalah kenali diri sendiri. Yang pertama itu bidang apa yang kita senangi. Nah, pastinya tentunya kita memiliki segudang banyak kegiatan. Tapi apa sih yang kegiatan yang paling kamu sukai? Misalnya aku ada les renang, les basket, terus ikut kegiatan ekstrakurikuler, OSIS, pramuka, dan sebagainya.
ikut ekskul radio bahkan. Nah, sebenarnya kamu nih lebih cenderung kemana sih? Yang kamu suka itu tadi kamu lebih kemana gitu. Nah, misal nih kamu lebih suka di bidang radio. Wah, kalau radio berarti kamu suka ngomong nih, suka cerewet, ada di balik layar. Kalau radio itu kan hanya terdengar audionya aja, verbalnya saja. Nah, itu di balik layar gitu kan, tidak terlihat secara visualnya. Bisa didengar oleh masyarakat. Nah, misal kamu tadi lebih cenderung ke radio nih, oh ternyata aku lebih suka berbicara meskipun tidak di depan umum ya, itu salah satunya. Nah, itu kalian bisa kembangkan nih, oh berarti aku harus kembangkan public speakingnya aku tuh gimana, public relationnya aku gimana, kemampuan berbahasa berbicara itu yang baik dan benar itu seperti apa, dan kemampuan bahasa kamu lebih ditingkatkan lagi, misal bisa menguasai beberapa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mungkin satu bahasa Mandarin, bahasa-bahasa yang biasa digunakan di internasional yang wajib kalian bisa gitu. Nah, itu salah satunya bidang apa yang kalian paling senangi. Nah, kalian pasti tahu bidang apa yang paling kalian senangi kalau kalian belum mengerti apa sih potensi diri kalian. Nah, selanjutnya itu bertanya kepada orang terdekat. Kok bertanya orang terdekat sih, Bu? Nah, kalian itu kan tumbuh berkembang bersama keluarga, bersama masyarakat sekitar, orang tua kalian, keluarga kalian, teman kalian. Nah, mulai dari situ tuh pasti orang tua mengamati kamu ini dari kecil itu sukanya apa sih. Oh, ternyata waktu kamu TK kamu tuh suka nyanyi-nyanyi meskipun ya suaranya belum bagus. Terus oh, kok pas SD kamu lebih cenderung ke olahraga, lalu SMP oh ternyata masih olahraganya masih. Dan SMA mungkin oh makin diasah kemampuannya gitu. Oh, ternyata dari dulu aku suka nih sama yang namanya olahraga. Nah, meskipun itu ternyata kamu juga bisa nyanyi, tapi kamu lebih suka ke bidang yang tadi, olahraga. Nah, itu bisa dikembangkan olahraganya, karena memang orang-orang di sekitar kita, keluarga kita yang benar-benar bersama kita, mengamati kita dari kecil, bagaimana tumbuh kembang kita. Nah, mereka juga bisa mengarahkan nih kemampuan kalian itu akan kemana gitu. Nah, supaya orang tua itu paham, oh ternyata aku lebih minat ke sini. Mereka mengarahkan dan memfasilitasi kemampuan kalian supaya kalian itu bisa lebih berkembang lagi di dalam kemampuan tersebut, lalu mencoba hal-hal baru. Nah, seperti sekarang ini nih, meskipun kalian cuma di rumah aja, banyak sekali hal-hal baru yang bisa kalian lakukan. Contohnya, kalian suka bernyanyi. Nah, salurkan bakat kalian. Sekarang ini banyak sekali wadah platform yang bisa kalian gunakan supaya bakat kalian itu terekspos. Contohnya YouTube. Sekarang banyak sekali orang-orang cover di YouTube dan bahkan mendapatkan sebuah AdSense dari viewers yang banyak. Nah, di situ tuh kalian bisa manfaatkan. Sekarang ini mudah sekali mengakses platform digital ya, seperti YouTube. Kalian cukup punya Gmail, lalu login ke username YouTube, lalu kalian tinggal bikin video, bermodalkan pakai smartphone. Kalian punya alat musik atau kalian bisa bernyanyi, nah itu bisa direkam suara secara visual, nanti kalian upload di YouTube dan bisa kalian share di media sosial kalian supaya oh ini loh aku punya hobi baru meskipun di tengah pandemi kalian masih bisa produktif, teman-teman, anak-anak sekalian. Nah, di situ kalian bisa mengembangkan dan bahkan mungkin kalian bisa menghasilkan uang gitu. Apa yang kita suka, uang itu melakukan apa yang kita suka, uang itu akan mengikuti gitu. Nah, seperti itu tadi dari YouTube. Nah, dari YouTube itu awalnya iseng-iseng upload gitu kan, ternyata viewersnya banyak dan mendapatkan AdSense gitu. Nah, AdSense itu yang bisa menghasilkan uang. Nah, dari situ kalian, dari hobi kalian, bakat kalian bisa menghasilkan uang gitu ya. Meskipun hal-hal tersebut tidak mesti dipandang dengan uang ya, tapi kalian bisa melakukan suatu hal yang kalian suka dan menghasilkan untuk mendukung kemampuan kalian juga
ya. Nah, itu tadi mencoba hal-hal baru, banyak baca, melihat, terus merasakan. Itu tadi, meskipun kita punya bakat, kita punya potensi, kita punya minat terhadap hal itu, tapi kalau kita nggak punya apa ya, intinya tuh nggak punya apa ya, wawasan yang luas, ya percuma. Kita juga harus tetap memiliki wawasan yang luas, menggali potensi kita, mencari-cari tahu ternyata potensi itu apa, bakat itu seperti apa, ada di mana kita, bakat kita itu ada di bidang yang mana. Nah, lalu itu kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri itu sangat penting anak-anak, supaya kita itu mengerti maunya diri kita itu mau kemana, lalu kita itu ingin diri kita itu seperti apa. Nah, makanya kita harus kenali diri sendiri, diri kita itu seperti apa. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan nih tentang jenis, potensi diri, mengenali. Terus ada satu lagi, bagaimana sih kita itu mengembangkan potensi kita. Kalau ketika kita sudah tahu potensi mana yang ada di dalam diri kita, lalu mengenali hal-hal tersebut melewati 5 poin-poin yang tadi Ibu jelaskan. Nah, yang terakhir itu bagaimana sih kita mengembangkan potensi diri kita. Nah, sebelum masuk ke materi yang sebelumnya, selanjutnya maaf, kalian udah paham belum? Atau kalian sudah menemukan apa ya? Aku sudah masuk nih, Bu, ke jenis potensi yang musik. Nah, bisa kalian nih, ternyata aku suka di musik, aku sering melakukan hal-hal di musik gitu. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Yang pertama itu ada introspeksi diri terhadap diri kita. Ternyata diri kita itu maunya seperti apa, kita itu lebih cenderung kemana. Intinya introspeksi terhadap kita, diri kita. Nah, lalu feedback dari orang lain. Nah, setelah kita melakukan hal-hal tersebut, kita bisa meminta bantuan orang lain untuk menilai apa yang kita lakukan. Misal tadi bikin akun YouTube. Nah, setelah bikin akun YouTube itu, kalian udah bernyanyi, udah upload video dan segala macam. Kalian bisa minta pendapat orang-orang. Nah, pendapat orang-orang itu bisa melalui kolom komentar, bisa dari keluarga kita, teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Nah, itu kalian bisa mintai mereka pendapat. Bagaimana sih orang lain menilai hasil karya kita, feedback orang lain terhadap kita kurang apa sih supaya kita itu mudah dan mengenali diri kita, supaya kita lebih berkembang. Ternyata kurangnya ini seperti ini, lebihnya seperti ini, sudah bagus dan sebagainya. Nah, itu sudah membuat kita lebih berkembang lagi, mampu menerima feedback dari orang lain, respon dari orang lain itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir, tes psikologi. Kalau kalian memang sulit untuk mengenali diri kalian sendiri, aku rasanya belum nemu ya. Misal kalian ini sekarang kelas 10 ya. Nah, rasanya aku belum nemu sama sekali ya. Nah, kalian bisa datang ke psikolog untuk melakukan sebuah tes bakat minat. Dan di situ kalian akan diarahkan oleh psikolog untuk melakukan sebuah tes, dan hasil tes itu akan menghasilkan apa, nanti dari psikolog itu akan mengarahkan, ternyata kamu memiliki bakat di bidang linguistik. Nah, biasanya akan diarahkan beberapa kegiatan atau pekerjaan yang bisa berhubungan dengan linguistik. Nah, nanti dari psikolog sendiri yang akan menerjemahkan, akan mentranslatekan kepada kalian kebutuhan apa yang kalian butuhkan. Nah, kalian tentunya tadi sudah mengenali jenis potensi diri, lalu bagaimana cara mengenalinya, lalu bagaimana cara mengembangkannya. Nah, semoga dengan materi yang Ibu berikan ini, kalian bisa berproduktif di tengah pandemi seperti ini, supaya kalian itu nggak bosen meskipun cuma di rumah aja, dan kalian bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kalian tentunya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan Ibu sangat berharap kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan ya,
semoga kalian bisa menemukan potensi diri kalian supaya kalian bisa mengisi kegiatan di tengah pandemi seperti ini. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan dan nggak ngantuk pastinya dengan yang Ibu jelaskan. Nah, kalian bisa menemukan bakat minat kalian ada di bidang mana. Nanti kalian bisa kabarin Ibu atau kirim kolom komentarnya di pertemuan kali ini. Meskipun kita ada di pertemuan virtual seperti ini tanpa tatap muka, tapi Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat, stay health, stay safe. Kalian tetap mengikuti protokol kesehatan selama pandemi ini. Kalian nggak keluyuran kemana-mana. Kalian banyak melakukan hal yang positif ya, seperti olahraga. Mungkin sekarang ini lagi banyak orang rajin-rajin bersepeda di pagi hari, sore hari, yang mungkin ingin berolahraga gitu. Sangat dianjurkan supaya tetap sehat di tengah pandemi seperti ini. Nah, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan, dan kata-kata terakhir untuk kalian sebelum Ibu menutup perjumpaan kali ini, yaitu if we do what we love, money then will follow. Artinya ketika kita melakukan hal yang kita sukai, uang itu akan mengikuti. Seperti yang tadi Ibu bilang, ketika kalian melakukan hal kalian suka, bakat yang kalian suka bisa menghasilkan uang, itu bikin kita tambah semangat tentunya. Bakat kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita tentunya. Nah, itu pesan yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian suka tentang potensi diri kalian. Nah, sekian dari Ibu, dan untuk mengakhiri kegiatan layanan pada pagi hari ini, sebaiknya kita tutup dengan doa. Karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.